isu-isu besar. Secara garis besar saja ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, masukan dari teman-teman pengurus kerukunan sebagai orang tua atau yang dituakan di paguyuban masing-masing terkait yang pertama isu lingkungan, isu kebersihan atau isu sampah ya lagi marak-maraknya menjadi masalah kita sekarang ini. Kemudian yang kedua isu prostitusi, dan yang ketiga terkait isu miras. Tiga isu penting ini kiranya kami dari pemerintah setempat meminta saran masukan teman-teman, karena kami yakin kami tidak punya kemampuan yang lebih untuk menyelesaikan masalah kita semua ini tanpa support dari teman-teman semua dengan dari pihak perusahaan tentunya sebagai supporting utama kita. Yang pertama terkait isu lingkungan, isu kebersihan. Apa yang coba kita lakukan selama ini dengan bakti sosial, bersih-bersih lingkungan, dia berbulan atau momentum hari lingkungan, saya pikir itu upaya yang sudah sangat-sangat positif yang perlu kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan, yang mana itu bagian dari upaya jangka pendek kita. Karena kenapa? Kalau jangka pendek ini kita tidak lakukan, yakin kita akan tertimbun sampah di wilayah Kecamatan Bahurti. Timbulan sampah yang mencapai di atas 80 ton per hari. Ini real, teman-teman ini kemarin sudah melakukan pendataan, ya sensus. Memang angka timbulan sampah, produksi timbulan sampah kita di tiap hari 80 ton lebih ini, kalau paling tidak dipindahkan dari pemukiman masyarakat atau dari sekitar pinggir jalan dan lain-lain, ini akan menjadi masalah besar bagi kita. Dan tentunya akan berdampak pada kenyamanan kita sampai pada kesehatan kita sebagai penghuni dan tinggal di wilayah ini. Jangka pendek tadi ini tentunya terima kasih apa yang selama ini sudah kita lakukan kepada teman-teman semua, kepada pihak sebagai peprakarsa selama ini setiap kegiatan. Tentunya bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk lebih mensosialisasikan kepada warga kita semua, warga kerukunan kita, tetangga kita, lingkungan sekitar kita, untuk bagaimana bisa paling tidak mengupayakan ada pengelolaan sampah minimal dari rumah tangga kita masing-masing. Jangan semua sampah meskipun bisa kita kelola, kita buat apa di ini, semua momennya langsung membuang di pinggir jalan. Itu kan artinya kalau coba kita press, itu saya pikir akan mengurangi volume timbulan sampah itu sendiri. Kalaupun umpamanya hal-hal yang sampah, jenis sampah yang tidak bisa lagi kita kelola di rumah tangga kita, tidak bisa kita bilang, saya pikir itu bagian dari apa yang kita lakukan dengan baksos, apa semua kita semua terlibat di situ untuk bagaimana membantu BUMDes, membantu desa untuk menangani timbulan sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian tentunya kalau kita bicara teknis, bukan berarti saya mau lepas tanggung jawab, tidak. Di struktur pemerintahan kami di Kabupaten Merauke memang ada OPD teknis, dan kami di kecamatan ini lebih cenderung ke OPD koordinatif. OPD teknis itu yang punya tugas dan fungsi sekaligus disupport oleh anggaran baik dari APBD maupun APBN. Misalnya persampahan, saya bukan boleh bertanggung jawab bahwa saya sebut hari ini bahwa OPD DLHD itu di sana ada bidang kebersihan dan persampahan sebagai tanggung jawab yang melekat kepada OPD teknis, tetapi saya ingin mengatakan bahwa memang karena berbagai faktor, entah dari keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, sampai termasuk akses jarak kita dari ibu kota kabupaten sebagai tempat OPD teknis itu dengan kita di wilayah Kecamatan Bahurti. Nah, sehingga memang ini penting untuk kita komunikasikan. Saya tadi ada terima masukan saran yang positif dari salah satu pengurus kerukunan, bagaimana ini kalau kita coba audiens ke Pak Bupati, termasuk dua isu yang lain tadi, miras dan prostitusi. Kita sama-sama kita agendakan, kita sepakati nantinya hari ini atau ada pertemuan selanjutnya, berapa perwakilan dari kerukunan termasuk pemerintah setempat dan dari Komdes SRBTW sebagai teknis yang dari perusahaan,
untuk audiens kepimpinan ke Pak Bupati, bagaimana mendesak OPD teknis untuk sama-sama kita turun menangani permasalahan di bawah ini. Tugas penjadwalan itu komunikasikan, nanti kami komunikasikan dengan pimpinan sesuai jadwalnya. Kalau teman-teman sepakat, ini menjadi bahan diskusi kita kali ini terkait bagaimana tahapan-tahapan supaya OPD teknis yang ada di daerah ini, di kabupaten ini bisa terlibat langsung di mensupport kita sama-sama menangani permasalahan di bawah ini. Kemudian terkait prostitusi, data resmi hasil pendataan Dinas Kesehatan bahwa kita di Bahodopi ini sudah ada salah satu penyakit yang sangat-sangat kalau saya pikir meresahkan bagi kita, yakni HIV. Data Dinkes itu kemarin terakhir tahun kemarin ada 26 penderita di wilayah Kecamatan Dopi yang sudah terdeteksi. Nah, saya sampaikan pada saat itu sebenarnya itu hanya fenomena gunung es yang 26 itu. Yang muncul di permukaan itu cuma 26, mungkin itu yang terdata atau benar-benar memeriksakan diri dan lain-lain. Saya yakin di bawah itu namanya fenomena gunung es yang muncul sedikit di bawah lebih besar. Nah, kita tidak ingin kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu menjadi bagian dari hal tersebut. Nah, sehingga memang butuh kita sedikit bantu saya untuk mengaudiens ini ke pimpinan ke Pak Bupati, sama-sama kita boleh elemen semua masyarakat di sini. Kalau saya untuk mengaudiens ini ke Pak Bupati supaya ada penekanan ke OPD ini dalam Dinas Kesehatan untuk langkah-langkah yang konkret untuk mengantisipasi hal ini. Nanti ke depan entah Pak Bupati mengarahkan misalnya ada razia terkait prostitusi dan lain-lain, itu ada OPD kita libatkan Pol PP dan aparat keamanan. Karena kita ini kan support saja, sebagai masyarakat support saja, bukan kita pelaku utama. Tetapi bagaimana bekerjasama dengan OPD teknis dan aparat keamanan sama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi, melakukan langkah konkret untuk penanganan masalah ini. Nah, itu mungkin yang sekedar wacana, saya sampaikan ke teman-teman, dan perlu kita sepakati kira-kira bagaimana teknisnya supaya bisa kita audiens. Saya minta syarat masukan dan soal penjadwalan, biarlah saya komunikasi dengan Pak Bupati diminta waktu dan menghadirkan OPD teknis pada saat kita audiens. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada teman-teman lain dan kepada dari Komdev dulu CSR kalau ada untuk kita lemparkan diskusi ini kepada teman-teman pengurus kerumunan. Terima kasih. Baik, silakan langsung aja kepada teman-teman. Kita sudah diskusi karena waktu juga terbatas. Saya harap sih ada masukan-masukannya dari pertemuan ini. Betul kata Pak Camat, kita ada hasil yang bisa terevaluasi secepatnya. Paling nggak di masa bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan ya untuk mengurangi beberapa hal penyakit masyarakat, tentunya yang tadi disebutkan Pak Camat, dan satu hal lagi secara kasat mata kita masih darurat sampah di Bahodopi. Itu aja sih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Suwadi dari Kerumunan Poli. Jadi sedikit saya menanggapi terkait dengan tadi isu yang sangat luar biasa. Ada tiga tadi, ada isu sampah, prostitusi, dan juga ada miras. Dan ini sudah jadi rahasia umum kepada teman-teman kita semua yang kita ketahui di sini. Itu sudah jadi rahasia umum. Yang pertama, ini isu sampah yang sampai hari ini masih sangat-sangat banyak yang kita lihat permasalahan di lapangan, banyak sekali. Apa sebenarnya yang jadi persoalan? Kenapa kita selalu saja berbicara tentang sampah dan sampah? Kita sudah baksos beberapa hari kemudian berikutnya kotor lagi. Apa sebenarnya? Mungkin dari saya bisa melihat bahwa mungkin pembinaan dari masyarakat itu kesadaran diri masyarakat yang kurang, sehingga itu terus terjadi. Kita sudah lakukan bakso sudah bersih, beberapa kemudian kotor lagi. Nah, itu mungkin pembinaan kesadaran diri masyarakat yang kurang. Mungkin untuk kedepannya pembinaannya bisa lebih dipertegas lagi. Karena saya lihat itu bahkan di tempat-tempat sampah yang banyak itu sudah ada papannya. Papan pemberitahuannya dilarang buang sampah, jelas dengan pelanggarannya sanksinya apa. Tapi kenapa masih berani? Nah, ini pertanyaan sebenarnya. Ini saran dari saya untuk sampah, kita lakukan pembinaan lebih eksklusif lagi, lebih intensif. Jika kita lakukan pembinaan masif, kita tidak lagi dalam keras terkait dengan pelanggarnya. Karena jangan sampai berpikiran sudah ada apa namanya kita buang sampah, dilihat tidak ada masalah, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku ini.
sehingga tidak ada efek jerah. Nah itu tawaran dari kami terkait dengan isu sampah. Pembinaan yang pertama, setelah kita bina masih dengan begitu, kita tindak keras dengan pelanggaran yang diberikan sanksi yang keras, karena ini merusak lingkungan. Pasti umum, bahkan mungkin teman-teman tidak ada untuk tempat di Bodopi. Nah, kita pelan-pelan saja, mulai dari miras. Jadi saya pikir kita sudah tahu tempatnya, kenapa tidak kita eksekusi saja di situ. Nah, kita potong tempat ini, kita tutup misalkan tempatnya agar supaya tidak ada lagi tempat-tempat. Jadi teman-teman misalkan ada yang mau begitu, misalkan bahasa kasarnya, kalau tidak ada tempatnya mau kemana? Jadi menurut saya itu, kita survei seluruh tempatnya mungkin dengan bantuan dari pemerintah juga teman-teman kerukunan yang di lapangan, di tempat-tempatnya seperti itu, ada tempat-tempat yang mungkin secara umum kita ketahui atau tempat-tempat yang gelap lainnya itu bisa dilakukan untuk eksekusi. Agar supaya teman-teman nanti yang mau memakai jasa begitu tidak bisa lagi, karena sudah ditutup tempatnya. Nah, sama dengan miras sebenarnya. Karena kalau kita mau lakukan pembinaan dengan teman-teman yang peminum misalkan, yang sudah bisa dibilang jadi hobinya, susah kayaknya. Mungkin hari ini oke Pak, saya tidak minum lagi besok. Ada panggilan lagi dari teman yang lain, dia minum lagi. Karena kenapa? Karena barangnya ada. Jadi menurut saya yang harus kita eksekusi ini tempat penjualannya. Belum ada tempat pembuangan akhir. Apakah sampah ini hanya dikelola oleh BUMDes? Ini juga karena setahu saya sampah ini kalau dikelola juga dengan baik, ada saran saya sih ada pihak independen yang mengelola ini. Kita bercermin di Sorowako itu ada perusahaan yang mengelola itu. Nah, hari ini keluhan daripada BUMDes yang mohon maaf ini salah satunya mungkin pengelolaan. Karena tidak adanya sumber daya yang mau bekerja di situ, belum lagi gajinya lambat-lambat dan sebagainya. Yang kedua, adapun kesadaran yang penting itu sambil jalan nanti sosialisasi ke masyarakat. Tapi yang kelola dulu ini sampai ini siapa? Karena ada 12 desa yang perlu dipertimbangkan. Yang paling rawan itu Lalampu, Bahamakmur, Keorea, Labota, dan juga di Patuvia. Dan saya kira ini kalau kita kerucutkan, ya tentu harapan saya ada pihak independen yang bisa kita bentuk di luar daripada BUMDes saat ini. Dia bisa mungkin tidak prabayar, tidak dibayar, tapi melalui CSR. Sebagai contoh, sebenarnya kan hal yang kecil yang kita lakukan ini sangat bermanfaat. Seperti saya tertarik dengan motor VR yang ada gandengannya di belakang itu lebih efektif masuk ke lorong-lorong. Sisa disatukan di mana TPA untuk pembuangan itu. Dan kalau ini saya kira rutin, apalagi tidak ada bayarnya karena CSR yang langsung menaungi itu, maksudnya dibina itu, insya Allah bisa efektif. Itu langkah pertama. Kalaupun agak sulit, mungkin satu desa dulu. Desa apa yang harus kita jadikan contoh. Kalau itu sukses, insya Allah jalan terus. Itu tanpa mengganggu pengelolaan sampah atau BUMDes di masing-masing desa. Yang kedua, sekaitan dengan prostitusi maupun miras, itu kan betul Adinda sampaikan tadi bahwa dipatahkan di izinnya. Berarti kalau dia ilegal, berarti wajib kita harus turun tangan. Jadi kalau misalnya bukan hanya prostitusi yang di penginapan maupun di mana, tapi banyak juga kos yang dimanfaatkan untuk ladang itu. Jadi harus diberikan ultimatum dari desa bahwa desa wajib untuk memperhatikan ini. Saya kira ini skala kecil saja ini. Misalnya desa Patuvia, fokusnya di situ. Bagaimana kos-kosannya di situ, siapa-siapa penghuninya, kan? Ada yang mungkin mencurigakan dilaporkan dan dikeluarkan. Kalau perlu pada saat dia registrasi masuk untuk kos itu ditanya memang. Nah, itu. Saya kira itu. Adapun dengan miras tadi saya kira sama. Itu dari izinnya juga. Desa juga harus monitor. Jika ada penyakit masyarakat seperti ini, saya kira inilah titik kesimpulan yang bisa kita ambil turun-turun bersama-sama untuk menutup sendiri sebagai ada efek jerah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik diskusinya mengerucut. Tetapi bagi saya pribadi menjadi penting untuk kita tetap berada pada porsi peran. Saya pikir ini penting. Intinya begini. Dalam setiap tindakan bagi saya minimal ada 3 hal. Satu, aspek strategisnya, jadi kebijakan, kan?
Yang kedua kemudian ini aspek legal administratifnya. Yang ketiga ini adalah aspek teknis penindakannya. Nah, Republik ini sudah diperlengkapi dengan itu semua. Bahwa kemudian ada beberapa ruang kosong dalam tanda petik begitu ya, yang mungkin kadang-kadang kita berpikir mau izin Pak Camat, ada perasaan ini kenapa negara tidak hadir ya. Nah, ada mekanisme formal yang bisa ditempuh. Ada mekanisme formal yang bisa ditempuh. Salah satunya tadi yang disampaikan bahwa menjadi penting untuk melakukan audiensi. Kenapa? Balik lagi, karena pada setiap tindakan bagi saya itu ada 3 aspek itu tadi, aspek kebijakan statistisnya, kemudian aspek legal administratifnya, aspek teknis, masing-masing ada pelakunya nih. Jangan sampai kemudian niat baik kita justru dicederai, begitu. Niatnya baik, tetapi tindakannya menjadi keliru. Kenapa? Itu akan menjadi beban tersendiri bagi masing-masing kita, terutama akan menjadi beban bagi pemangku wilayah. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan aspek struktural birokratiknya. Ini perlu juga dipertimbangkan aspek etisnya. Teknis, apakah kita bisa melakukan? Bisa. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang mengotorisasi sehingga kita merasa begitu, memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Kita berada pada dalam tanda petik kegeraman yang sama sebenarnya, gitu. Tetapi saya pikir tetap harus ada kendali-kendali etis, kendali-kendali. Hampir setiap hari dengan kondisi keterbatasan kapasitas badan jalan Trans Sulawesi, which is itu adalah satu-satunya jalur yang kita punya. Sikap pengendara itu kurang lebih sama dengan sikap siapapun yang buang sampah sembarangan. Nilainya sama menurut saya. Sama-sama nggak peduli kepentingan orang lain gitu ya. Pokoknya saya lewat, pokoknya saya buang. Nah, ini sepertinya juga perlu untuk ada intervensi dari masing-masing kawan-kawan. Coba kita tanya itu sana. Kalau di sini aman tidak? Aman tetap. Kenapa bisa aman? Tiap bulan sama store. Kenapa sesama seperti itu? Mungkin di sini ada orang dari Bungku. Kita pun aku kira di situ ada tempat 2 prostitusi. Saya tanya, waktu dekat bulan puasa. Kalian di sini aman tidak? Tidak, tidak aman. Kenapa bisa aman? Tiap bulan bayar. Coba. Jadi, saudaraku semua, ayo, mari kita sama-sama kita kerucutkan ini Pak, supaya ada hasilnya pertemuan kita ini malam. Ya. Adapun nanti soal program-program teman-teman dari CSR ini, mungkin barangkali ke depannya bisa kita lakukan pertemuan lagi. Jadi kalau umpamanya memang sepakat, saudaraku, supaya kita punya dasar untuk menghadap Ibu Praktis 1-2 hari ke sana, mungkin dari sekarang bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin hanya saya bisa sampaikan untuk membuat semangat kita teman-teman untuk memerantas ini apa-apa. Sepakat, ini kita cari momentum khusus membahas detailnya ini. Ada satu hal. Yang kedua, gagasan Pak Camat tadi, tawaran kita untuk kita perwakilan data kita nanti melakukan itu penting. Saya kira pada level itu kita bisa sepakat. Nah, kalau sudah disepakati nanti tergantung dia mengatur kapannya dengan bupati gitu ya. Lalu kemudian untuk pelengkapnya sebelum jadwal itu ada, kita bisa bergerak seperti usulannya Pokipur. Kita lakukan pendataan ya, mungkin bukan investigasi supaya karena agak rawan ya. Ini kalau kamu bawa misalnya kita ada batasan norma, kita ada batasan kewenangan yang nggak bisa kita lakukan sembarangan seperti maunya kita meskipun tujuannya baik. Jangan sampai hal baik itu menjadi sesuatu yang kontroversial. Kira-kira begitu ya. Intinya kita semuanya sepakat nih punya kegeraman yang sama istilah Pak Gubernur. Jadi tapi kita juga melakukan sesuai dengan batas yang kita bisa, yang kita boleh kira-kira. Nah, pendataan tadi menjadi penting. Tapi hal-hal teknis begini saya usulkan supaya
kita bersepakat kalau memungkinkan malam ini kapan kita duduk kembali membahas lebih teknis sekali bagaimana kita melakukan investigasi, bagaimana kapan kita bisa berorganisasi dan berparti, kira-kira begitu. Jadi kita fokus di situ saja. Ada 3 isu yang kita tawarkan tadi. Pertama adalah soal miras, hubungannya dengan Kamtipmas, termasuk juga dengan kita konstitusi, khususnya untuk penanggulangan AIDS. Lalu kemudian yang ketiga adalah soal kebersihan lingkungan.